Baik, terima kasih. Nama saya Patricia Dagut. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isi dari buku Politics, Power, and Society. Buku ini memuat 10 pokok bahasan. Di antaranya, yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, peran negara. Yang ketiga, politik, budaya, dan proses sosial. Kemudian, yang keempat, politik kehidupan sehari-hari, ekonomi politik. Yang kelima, politik sehari-hari, politik kehidupan sehari-hari, lembaga sosial dan hubungan sosial. Lalu yang keenam, tentang partisipasi politik. Lalu kemudian, yang ketujuh, mengenai pemilihan atau pemungutan suara. Terus yang kedelapan, mengenai gerakan sosial. Yang kesembilan, mengenai kekerasan dan terorisme. Dan yang terakhir adalah tentang globalisasi. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, mengenai kekuasaan. Kekuasaan merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari dunia politik dan masyarakat. Politik tidak terlepas dari usaha untuk mencapai atau memperoleh kekuasaan. Bisa dikatakan bahwa tujuan dari berpolitik adalah memperoleh kekuasaan. Kekuasaan tidak diperoleh begitu saja. Persaingan ketat terjadi di dalamnya. Pada hakikatnya, manusia memang akan selalu haus akan kekuasaan. Orang yang ingin berkuasa bukan hanya satu, tetapi banyak orang. Oleh karena itu, orang-orang tersebut akan melakukan berbagai cara untuk memenangkan persaingan dalam usahanya memperoleh kekuasaan. Persaingan itu terjadi dalam proses interaksi dalam masyarakat. Berbeda dengan ilmu politik yang bidangnya memfokuskan untuk mempelajari usaha bagaimana untuk memperoleh kekuasaan semata, sosiologi politik hadir sebagai suatu ilmu yang mempelajari relasi antara aktor politik dalam interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial dalam masyarakat. Karl Marx mendefinisikan kekuasaan hanya dalam struktur ekonomi, di mana ia menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti perusahaan, pemilik modal, pemilik perusahaan, mewakili sumber kekuatan sosial. Penggunaan upah untuk mempengaruhi kinerja atau kehadiran pekerja merupakan cara yang diciptakan masyarakat kapitalis untuk melanggengkan kekuasaannya. Bagi Marx, kekuasaannya terjadi dalam konteks ekonomi yang berakar pada relasi antara dan di antara kelas sosial, yaitu kelas atas atau kapitalis dan kelas bawah atau para buruh. Jika demikian, Karl Marx mendefinisikan kekuasaan hanya terjadi dalam struktur ekonomi, maka saya lebih setuju dengan pendapat Max Weber. Weber menempatkan kekuasaan di berbagai ruang sosial, bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga non-ekonomi, seperti organisasi atau birokrasi, lembaga sosial seperti lembaga hukum, dan lain sebagainya. Kekuasaan merupakan kesempatan seseorang atau kelompok orang untuk mewujudkan keinginan atau kepentingan mereka dalam tindakan sosial atau interaksi sosial tanpa melihat kepentingan atau keinginan orang lain. Dalam hal ini, orang yang mempunyai kuasa akan dengan leluasa mewujudkan keinginannya karena ia mempunyai pengaruh atau otoritas. Sementara orang yang tidak mempunyai kuasa akan terus memendam keinginan mereka karena memang mereka tidak mempunyai daya apa-apa. Bahkan mereka juga dapat menjadi alat bagi penguasa untuk mewujudkan keinginannya dengan memanfaatkan pengaruh dan otoritas yang mereka miliki. Tetapi keadaan bisa saja berubah jika suatu saat nanti mereka yang dikuasai mempunyai kesadaran secara kolektif
untuk menentang para penguasa. Para penguasa dan mereka yang dikuasai inilah yang menjadi aktor politik, dan relasi mereka dalam tindakan sosial atau interaksi sosial menjadi topik yang dapat dipelajari dalam sosiologi politik. Kita masuk pada topik pembahasan yang kedua mengenai peran negara. Negara mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik melalui kekuatan fisik maupun kekuatan infrastruktur. Negara mempunyai kemampuan untuk membatasi siapapun yang berada di bawah yuridiksinya atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Negara adalah lembaga politik karena ia memegang kekuasaan, dan karena itu negara menjadi fokus sosiologi politik. Negara sebenarnya merupakan sesuatu yang abstrak yang kemudian direalisasikan atau dijalankan oleh sejumlah lembaga yang berinteraksi. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari orang-orang yang menempati posisi yang ditentukan bersama tanggung jawab khusus. Negara adalah komunitas manusia yang dengan sukses mengklaim monopoli penggunaan sah kekuatan fisik maupun kekuatan infrastruktur dalam wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh mereka yang menduduki posisi dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini berada di dalam perbatasannya. Hanya negara yang memutuskan siapa yang dapat menggunakan kekerasan, di bawah kondisi apa, sikap dan jenis kekuatan yang diizinkan. Namun, berkaitan dengan itu, negara merupakan organisasi terstruktur. Oleh karenanya, kekuasaan negara tidaklah mutlak karena negara dibatasi oleh aturan-aturan atau batasan-batasan tertentu di dalamnya. Dahulu, sebelum terbentuknya negara, raja mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyatnya. Tentara profesional dan pemungut pajak memegang hak untuk menggunakan kekerasan atas nama raja. Raja meminta pajak dari hasil rakyat, dan apabila tidak diberikan, maka mereka akan disiksa. Dalam menjalankan misinya, ia berhadapan dengan pemilik modal atau para kapitalis yang juga ingin meraup keuntungan dari rakyat. Oleh karena itu, struktur paksaan tingkat tinggi digunakan oleh raja untuk mengambil keuntungan dari rakyatnya. Uang yang dihasilkan dari pajak tidak berorientasi untuk kepentingan masyarakat, melainkan mutlak untuk kepentingan raja. Kondisi itu membuat masyarakat resah dan membuat masyarakat berpikir bahwa membentuk negara akan menjadi jalan keluar. Kemudian, munculnya negara melindungi atau menghilangkan ancaman kepada warga negara. Negara mengambil pajak dari rakyat untuk membangun negara agar lebih sejahtera. Dalam negara, segala sesuatu diatur dalam undang-undang. Seseorang akan dikenai hukuman bila melanggar hak orang lain atau merugikan orang lain. Dalam hal ini, orang yang mempunyai kuasa dalam suatu negara tidak dapat secara mutlak menggunakan kekuasaannya. Artinya di sini, semua elemen dalam suatu negara tunduk di bawah bayang-bayang undang-undang negara. Baik kekuatan fisik maupun kekuatan infrastruktur dijalankan berdasarkan atau berpedoman pada undang-undang negara. Adanya undang-undang negara menjamin setiap hak semua elemen negara, meskipun masih banyak institusi dalam negara yang melanggarnya demi kepentingan pribadi atau kelompok penguasa. Tujuan negara pada dasarnya adalah baik adanya untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi berbagai kepentingan yang berbeda dari berbagai institusi atau elemen di dalamnya membuat tujuan negara berbelok dan mengarah kepada pencapaian kepentingan pribadi atau kelompok. Ada praktik politik di dalamnya. Kemudian,
kita masuk ke dalam pokok bahasan yang ketiga mengenai politik, budaya, dan proses sosial. Budaya sangat penting dalam masyarakat. Budaya merupakan kumpulan dari nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, simbol yang bisa ditemukan pada semua masyarakat. Budaya terdiri dari hal-hal yang membuat hidup layak dijalani. Budaya sangat penting untuk memfasilitasi interaksi sosial. Oleh karena budaya berkembang dalam masyarakat, maka budaya juga dipelajari dalam sosiologi. Studi budaya telah berkembang dalam sosiologi. Hal itu telah dikonfirmasi dalam fakta bahwa budaya sangat penting untuk berfungsinya masyarakat dan komponen struktur sosialnya. Sosiologi telah sangat berperan dalam mengkonstruksi pemahaman tentang budaya dalam membimbing interaksi sosial, termasuk di dalamnya peran budaya berkaitan dengan praktik politik dalam masyarakat. Hal ini kemudian menjadi bagian dari budaya yang dipelajari oleh sosiologi politik. Sosiologi politik mempelajari budaya, kekuasaan, dan pengaturan dalam masyarakat. Budaya dan politik mempunyai kaitan atau hubungan satu sama lain, di mana hubungan keduanya bertujuan untuk menjelaskan secara singkat bagaimana keyakinan, nilai-nilai politik, ideologi, dan sistem simbolik lainnya dalam masyarakat mempengaruhi pelaksanaan kekuatan politik seperti kelompok dan asosiasi politik atau partisipasi dalam aksi politik. Deskripsi tentang sifat kekuasaan dalam masyarakat memperkuat klaim bahwa sosialisasi nilai-nilai kepercayaan dan ideologi harus dipelajari untuk memahami distribusi kekuatan politik yang lebih baik. Kemudian yang keempat, kita akan masuk pada pokok bahasan yang mengenai politik kehidupan sehari-hari, ekonomi politik. Budaya politik akan berkembang dalam masyarakat jika terus dipelajari secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Aspek politik kemudian yang mempengaruhi kehidupan kita, di mana perilaku dan situasi hidup kita sehari-hari berubah sejalan dengan arah politik yang berjalan. Salah satu konsep utama yang membantu kita untuk lebih memahami kehidupan sehari-hari adalah kekuatan sebagai tujuan utama dari kegiatan politik. Politik memainkan peran penting dalam bidang ekonomi, pendidikan, keluarga, dan aspek-aspek lain kehidupan kita. Politik mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai cara, termasuk ekonomi masyarakat. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Hubungan antara negara dan ekonomi adalah paling berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena memperlihatkan tampilan kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat. Kekuatan politik hanya dapat dipahami sebagai integrasi dari tindakan lembaga pemerintah dan ekonomi. Konsekuensi dari integrasi antara pemerintah dan penguasa ekonomi dalam hal ini adalah kapitalis mempengaruhi semua orang, termasuk pekerjaan, pajak, harga, layanan publik, perang, kedamaian, dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan yang kelima mengenai politik sehari-hari, lembaga sosial, dan hubungan sosial. Politik mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tidak hanya ekonomi politik. Tidak hanya ekonomi, politik juga mempengaruhi lembaga sosial dan hubungan sosial. Dari segi struktur sosial, kekuasaan yang paling terhitung adalah negara. Negara mendominasi kehidupan setiap warganya. Pengambilan keputusan dalam lembaga di mana terdapat relasi atau hubungan sosial semua diatur oleh negara. Negara dan politik mempengaruhi secara signifikan kehidupan setiap warganya dengan cara-cara tertentu. Politik memainkan peran dalam lembaga utama
dalam kehidupan masyarakat seperti pendidikan, keluarga, perawatan kesehatan, kebebasan ras, dan hubungan etnis. Kemudian berikutnya kita masuk pada pokok bahasan yang keenam mengenai partisipasi politik. Partisipasi politik adalah penting untuk bidang sosiologi politik karena membahas karakteristik mental politik, negara, dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Siapa saja bisa berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik tidak hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai jabatan dalam birokrasi, juga tidak hanya bagi mereka yang dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat. Tetapi masyarakat biasa juga dapat berpartisipasi, tidak hanya melalui partisipasi dalam memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat. Tetapi yang lebih penting di sini adalah fungsi kontrol dari masyarakat terhadap wakil rakyat yang sudah mereka pilih selama masa jabatan. Rakyat memberikan suara untuk memilih wakil rakyat dengan harapan mereka mampu untuk merealisasikan aspirasi rakyat melalui jabatan yang mereka duduki. Sehingga pengambilan keputusan pun berorientasi terhadap kepentingan rakyat dengan berpedoman pada visi dan misi yang disampaikan saat masih berstatus calon wakil rakyat. Apabila dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, wakil rakyat tidak sejalan dengan rakyat, maka rakyat berhak memberikan suara, baik kritik maupun saran yang membangun demi tercapainya negara yang lebih sejahtera. Kemudian kita masuk pada pokok bahasan yang ketujuh mengenai pemilihan dan pemungutan suara. Dalam demokrasi, pemilihan umum menjadi unsur utama. Pemilihan adalah jantung dari demokrasi. Tanpa pemilihan, tidak ada demokrasi yang berarti. Pemungutan suara adalah kesempatan bagi warga negara untuk dapat langsung bertindak untuk memperlancar keputusan pemerintah, karena pemilu menyediakan sarana untuk menghubungkan tindakan pemerintah dengan keinginan publik. Pemungutan bukan satu-satunya cara agar rakyat dapat berpartisipasi dalam dunia politik. Pemungutan suara adalah salah satu cara agar rakyat dapat mengambil bagian atau berpartisipasi dalam dunia politik. Partisipasi masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada pemilihan umum untuk memilih mereka yang akan duduk pada bangku birokrasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, rakyat harus terus mengontrol pemerintah dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rakyat harus terlibat dalam penilaian terhadap kebijakan itu. Apakah memang kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan aspirasi rakyat, ataukah memang kebijakan yang dikeluarkan dibuat berdasarkan kepentingan pribadi? Kemudian kita masuk kepada pokok bahasan yang ke-8 mengenai gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan bagian dari partisipasi politik. Gerakan sosial merupakan aksi nyata sebagai respon dari masyarakat ketika ada kejanggalan pada kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gerakan sosial menjadi bukti bahwa masyarakat menjalankan fungsi kontrolnya dalam pemerintah. Gerakan sosial tidak terjadi begitu saja. Gerakan sosial ada karena ada kesenjangan atau ketidaksesuaian antara keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah. Seringkali, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak memperhitungkan atau mempertimbangkan kebutuhan masyarakat umum, dan malah kebijakan itu dibuat demi kepentingan pribadi atau kelompok, atau mengarah kepada kepentingan pribadi atau kelompok, yang kemudian menyebabkan adanya kelompok masyarakat yang ditindas demi kepentingan pribadi atau kelompok tadi. Gerakan sosial lahir dari perasaan atau kesadaran pada nasib yang sama. Kesadaran itu kemudian direalisasikan dalam sebuah gerakan, yaitu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah upaya yang diorganisir oleh sekelompok orang dengan perasaan senasib untuk mencapai tujuan tertentu.
Gerakan sosial dapat berupa penolakan terhadap suatu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Gerakan sosial lazimnya dapat berupa demonstrasi, kampanye, wounds, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kita masuk kepada pokok bahasan yang ke-9 mengenai kekerasan dan terorisme. Ketika melakukan gerakan sosial, masyarakat yang tergabung di dalamnya harus berani mengambil resiko. Karena para pemegang kekuasaan tidak akan menerima begitu saja kemauan dari masyarakat yang disalurkan melalui gerakan sosial. Para penguasa akan melakukan apa saja untuk melancarkan aksinya atau kepentingannya. Ia akan menyingkirkan saingan politik maupun kelompok penantang dengan berbagai cara, termasuk dengan cara kekerasan. Kelompok penantang atau anggota dari gerakan sosial merupakan sebuah ancaman bagi pemerintah dalam menjalankan aksinya. Oleh karena itu, mereka tidak akan segan-segan menggunakan kekuasaan mereka untuk mengintimidasi masyarakat melalui kekerasan. Kekerasan merupakan perlawanan balik dari pemerintah terhadap rakyat yang tergabung dalam gerakan sosial. Kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah mencakup represi, penindasan, genosida, dan termasuk terorisme. Terorisme merupakan salah satu bentuk kekerasan politik. Aksi terorisme disponsori atau ditunggangi oleh negara. Aksi terorisme merupakan strategi dari negara untuk membuat kekacauan dalam masyarakat, sehingga masyarakat menjadi panik dan takut. Kondisi seperti itu sangat menguntungkan pemerintah karena mereka dapat melangsungkan atau melaksanakan aksi politik mereka tanpa ada perlawanan dari masyarakat. Kemudian, kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses penyatuan seluruh elemen di dunia. Globalisasi telah menghasilkan lembaga global atau institusi global. Institusi global mempunyai wewenang atau kuasa untuk mengatur seluruh warga dunia dari berbagai negara yang tergabung dalam institusi global. Seperti halnya sebuah negara, dalam institusi global juga terdapat praktik politik atau adanya upaya untuk mendapat kekuasaan dalam penyelenggaraannya. Institusi global mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan demi kepentingan masyarakat dunia. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam institusi global sekalipun, terdapat aktor-aktor yang mempunyai ambisi untuk mendapat kekuasaan melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Kemudian, kebijakan ini menimbulkan protes dari masyarakat dunia karena tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dunia. Hal ini kemudian mengakibatkan adanya aksi protes dalam bentuk gerakan sosial lintas nasional sebagai upaya penolakan atau perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan institusi global yang menyimpang. Aksi ini pun mendapat perlawanan balik dari institusi global melalui berbagai cara, termasuk kekerasan maupun terorisme. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan isi buku Politics, Power and Society. Terima kasih.